Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Radiansah dari Prodi Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan, dengan nomor NIM 204 77 11 008, dengan mata kuliah belajar gerak dengan materi tes dan penilaian hasil belajar gerak siswa. Di sini saya akan menyampaikan tentang tes dan penilaian hasil belajar gerak siswa. Apa saja peraturan step by stepnya juga. Di sini untuk pertama yakni persiapan. Persiapan yang pertama yakni memahami KI dan KD dalam materi terkait. Nah, yang dimaksud tersebut yakni KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Nah, maksudnya yakni dapat dilihat dari standar isi dari kurikulum tersebut. Nah, untuk saat ini kita menggunakan kurikulum K13. Nah, bisa saja jika ada revisi akan ada perubahan juga tergantung kurikulum yang akan direvisi. Yang kedua, yakni memperhatikan kompetensi setiap peserta didik. Nah, maksudnya setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam pembelajaran. Sehingga dalam menentukan instrumen, tentunya kita sebagai guru pendidikan jasmani atau guru olahraga harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Maka dari itu kita harus mengetahui rata-rata kemampuan siswa dari keseluruhannya. Yang ketiga yakni memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Nah, guru penjas pendidik atau guru PJOK harus juga mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Hal ini dapat membantu dalam belajar mengajar guru di sekolah untuk siswa. Kemudian yang ketiga yakni menentukan instrumen yang tepat untuk digunakan, yakni maksudnya untuk mengukur cara belajar bagi siswa. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang KI dan KD yang saya ambil contoh, yakni rencana pelaksana pembelajaran RPP dari sekolah SMPN 3 Taman. Mata pelajaran PJOK kelas 7 semester 1, materi pokok bola basket, alokasi waktu 1 kali pertemuan. Nah, kompetisi intinya di sini sudah ada dijelaskan, ada 4, yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kegiatan dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di setiap sekolah. Di sini ada kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Ada kompetensi dasarnya yakni 3.1, memahami konsep gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional.
Dengan indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan cara passing bola dengan benar. 3.1.2 menjelaskan cara menangkap bola dengan benar. 3.1.3 menjelaskan cara menggiring bola yang benar. Nah, yang ke kompetensi dasar yang 4.1 yakni mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana ataupun tradisional. Dari indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.1.1 mempraktikkan cara passing bola dengan benar, menunjukkan perilaku jujur, bekerja sama, dan pantang menyerah. 4.1.2 mempraktikkan dan menangkap bola dengan menunjukkan perilaku jujur, bekerja sama, dan pantang menyerah. 4.1.3 mempraktikkan cara menggiring bola dan menunjukkan perilaku jujur, bekerja sama, dengan pantang menyerah. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan proses pembelajaran, siswa dapat ada 11 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan prosedur passing dada dengan benar, menjelaskan prosedur passing atas kepala dengan benar, menjelaskan prosedur passing pantul dengan benar, menjelaskan cara menangkap bola dengan benar, menjelaskan cara menggiring bola dengan benar, mempraktekkan passing dada dengan benar, mempraktikkan passing atas kepala dengan benar, mempraktikkan passing pantul dengan benar, mempraktikkan lempar atau mengoper bola dengan benar, mempraktikkan menangkap bola, mempraktikkan menggiring bola dengan benar. Kemudian untuk lampiran keduanya yakni penilaian atau pengetahuan. Di sebelumnya 3.1 itu menjelaskan tentang pengetahuan, cara menjelaskan itu masuk dalam penilaian pengetahuan. Ada nilai pengetahuan. Yang pertama, jenis tertulis, dengan baik-baik pertanyaan, jawab dengan baik pertanyaan yang mengenai konsep gerak dalam permainan bola basket. Di sini ada rubrik penilaiannya, pengetahuan teknik permainan bola basket, yaitu aspek yang dinilai, terus kualitas jawaban. Yang pertama yaitu jelaskan cara melempar bola, yang kedua jelaskan cara menangkap bola, dan yang ketiga jelaskan cara menggiring bola. Kualitas jawaban ada 3, yaitu jawaban pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini ada kriteria penilaian pengetahuan bola. Ada skornya, ada skor 3, ada skor 2, ada skor 1. Nah, ini siswa jika peserta didik mampu menjelaskan teknik melempar bola melalui dada meliputi 3 tahap. Tahap awal, tahap pelaksana, dan tahap gerak selanjutnya. Yang kedua juga jawaban peserta didik mampu menjelaskan 2 tahapan teknik melempar bola melalui dada. Yang skor pertama yakni jika peserta didik mampu menjelaskan tahap 1, tahap teknik melempar bola melalui dada. Nah, selanjutnya ada kriteria dalam penilaian pengetahuan menangkap bola. Yang selanjutnya juga ada kriteria penilaian pengetahuan menggiring bola. Di sini ada 3. Jadi guru penjas bisa menilai masing-masing dari 3 ini, dari skor ini, dari kemampuan siswa dalam pelaksanaan belajar mengajar, dan dalam pengetahuan siswa tentang permainan bola besar atau bola basket. Nah, untuk penghitungannya skor diperoleh untuk untuk hasilnya yaitu skor diperoleh dibagi skor diperoleh per skor maksimal dikali 10 dikali 100 sama dengan skor akhir. Seperti itu. Nah, untuk kisi-kisi tes tertulisnya juga ada yang di sini tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Maka kita lanjut ke selanjutnya yaitu lampiran ketiga, penilaian keterampilan. Nah, di sini penilaian keterampilan, penilaian proses melakukan teknik pengoperan bola, menangkap bola, menggiring bola, permainan bola basket. Unsur yang dinilai adalah kesempurnaan melakukan gerakan. Penilaian proses. Nah, rubrik penilaiannya seperti ini.
unjuk kerja teknik dasar bermain bola basket. Di sini ada 3 aspek penilaian. Yang pertama yang dilakukan teknik melempar bola melalui depan dada, melakukan teknik menangkap bola melalui depan dada, dan teknik menggiring bola. Nah, untuk untuk skor maksimalnya yakni 12. Kualitas gerak ada 4 skor untuk kriteria penilaiannya: ketampilan gerak, unjuk kerja, 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Untuk penilaian untuk skor akhirnya dapat dilihat juga sama seperti sebelumnya, yakni skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100 akhirnya sama dengan skor akhir atau skor yang dihasilkan siswa tersebut. Nah, kisi-kisi tes kerjanya juga sama seperti yang di awal tadi, yang KD yang saya jelaskan juga ada di sini. Jumlah soalnya juga ada, jumlah soalnya 1. Bentuknya untuk saat ini untuk yang lampiran ketiga yakni bentuknya praktek. Nah, selanjutnya kriteria penilaian produk. Contohnya penilaian produk gerak dasar lempar tangkap dilakukan selama 30 detik. Jadi ini masuk dalam perolehan nilai yang terdiri dari putra maupun putri. Kriteria perskoran ada sudah dijelaskan di sini. Tahap pelaksanaan pengukuran, penilaian produk gerak, keterampilan dasar, sebagai dinding, dan jarak pi 2 meter pa 2,5 meter. Jadi ini cara gerak lempar tangkap. Kalau 15 kali lebih dari 15 kali untuk putra, kriteria perskorannya 100%. Untuk putri lebih dari 12 kali, yakni kriteria perskorannya 100%. Lalu untuk 12 sampai 14 kali untuk putra, untuk putri 9 sampai 11 kali masuk dalam kriteria perskoran 90%. Untuk putra juga untuk yang 9 sampai 11 kali dan putri 6 sampai 8 kali itu masuk ke dalam perskoran 80%. 6 sampai 8 kali untuk putra dan 3 sampai 5 kali untuk putri itu dalam perskoran 70%. Dan jika kurang dari 6 kali ataupun yang untuk putra khususnya dan putri kurang dari 3 kali, maka perskoran masuk dalam 60%. Kemudian ini saya akan memberikan video ini saya akan memberikan video latihan yang dilakukan oleh itu contoh dalam pembelajaran, contoh belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru PJOK
dalam pelaksanaannya seperti itu. Jadi siswa dinilai dari pemahaman prakteknya dan juga pengetahuan tentang gerak tersebut, dari umpan dada, dari dribble, dan dari cara menangkapnya. Dari juru PJOK menilai dari tersebut dari kemampuan siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan yakni yang pertama, menjelaskan secara seksama teknis pelaksanaan tes dan penilaian hasil belajar. Nah, di sini maksudnya dilakukan agar siswa paham dengan teknis pelaksanaan dan penilaian hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua, pastikan keadaan sekitar lingkungan pelaksanaan tes aman. Nah, yang di sini dimaksud yaitu tidak ada bahaya yang mengancam siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi keadaan lingkungan sekitar itu aman dan terkendali. Kemudian laksanakan tes dan penilaian hasil belajar sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Nah, di sini maksudnya guru penjas atau guru PJOK harus menjelaskan tahapan pembelajaran dari awal sampai akhir agar siswa paham, agar siswa mengetahui tentang pelaksanaan di pembelajaran saat itu. Kemudian memberi skor atau penilaian sesuai norma yang telah ditentukan. Nah, di sini maksudnya pemberian penilaian harus sesuai dengan norma yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sesuai dengan norma yang telah ditentukan dari KI dan KD yang sudah ada. Kemudian pelaporan hasil penilaian. Nah, pelaporan hasil penilaian ini ada 3, yakni penilaian yang diberikan secara objektif, yaitu sesuai dengan hasil atau apa yang ditunjukkan oleh siswa. Kompetensi gerakan yang telah dilakukan oleh siswa harus secara objektif. Jadi hasil penilaian sesuai kemampuan siswa, sesuai dengan apa yang dilakukan siswa, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, penilaian harus didokumentasikan dengan rapi dan mudah dibaca. Hal ini dapat dilakukan oleh guru PJOK untuk mengetahui atau mendokumentasikan dengan rapi, dengan mudah agar sebagai pelaporan. Nah, kemudian yang ketiga, umpan balik atas hasil yang telah dicapai siswa harus dilakukan. Nah, yang di sini yang dimaksud umpan balik bagi siswa yang masih kurang paham, kurang mengerti tentang pembelajaran itu, kita harus juga mengumpan balik dengan cara lebih mendekatkan mereka, lebih memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai apa kekurangannya, lebih tepatnya mengevaluasi ataupun berinteraksi secara dekat dengan apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kesulitan, lalu apa yang menjadi hal yang membuatnya melakukan hal tersebut dengan tidak baik. Di situ kita harus memberi semangat, harus memberikan motivasi agar siswa itu mau terus belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk yang selanjutnya, bagi siswa yang setelah baik melakukan itu, kita juga harus mengapresiasi, memberikan apresiasi, yaitu dengan memberikan nilai atau memberikan bonus ataupun terus memberikan motivasi dan semangat kepada siswa agar siswa dapat terus semangat, agar siswa terus melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi para yang mendengarkan ataupun melihat presentasi dari saya mengenai teknik, mengenai
mengenai penjelasan tes dan penilaian hasil belajar gerak siswa. Mungkin hanya itu saja dari saya, Bahtiar Ardiansyah, dari Prodi Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.